Shalom keluarga Tia Sisi yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap beribadah? Pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan setiap ucapan syukur kami Bapa. Kami siap untuk beribadah, siap untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk pelayanan kami, untuk setiap jemaat yang hadir yang rindu untuk bertemu Tuhan. Kau berkati kiranya dengan benih firman Tuhan yang akan ditabur oleh Pastor Alex akan memberkati setiap jemaat mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kepada Bapa di surga. Amin. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap berdiri. Sebentar lagi dalam beberapa hari kita akan masuk kepada tahun yang baru. Di penghujung tahun ini saya percaya kita semua punya kerinduan yang akan kita bawa di tahun depan 2026. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur kita bahwa kasih Allah tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ungkapkan syukur kita bahwa dengan sukacita kita datang kepada Tuhan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi kita nyatakan kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya tak pernah berakhir di dalam hidup kita. Amin. Tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Lagu berikut ini menyatakan bahwa kasih Tuhan sungguh mulia, tidak pernah berkesudahan. Kasih yang agape itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari buka hatimu, kita nyatakan bersama-sama kepada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanannya di Kalvari, di Kalvari, sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur kita, bahwa kasih-Mu tidak pernah bersyarat Tuhan. Mari nyatakan bersama Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku
Pada pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara datang dengan pergumulan, dengan kerinduan masing-masing. Tapi harus kita imani bahwa kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan baik. Amin. Amin. Kita akan pujikan ini. Buka hatimu, angkat suaramu. Biarlah ini menjadi ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan lagu ini bersama-sama sebagai lagu doa kita, lagu ucapan syukur kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Terima kasih kepada Tuhan. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Ini penyembahan kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Mari sama-sama nyatakan kembali, Tuhan kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Bawa ucapan
saudara boleh duduk kembali. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Itu yang menyatakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Alex. Namun kita akan siapkan hati kita. Hari ini kita berbicara tentang kasih Tuhan yang begitu kekal, yang dalam bagi hidup kita. Mari kita nyatakan bersama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Saya mau undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan nyatakan lagu ini sebagai betapa cintanya kita sama Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan
bertahta di kerajaan surga. Oh Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau izinkan kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa, melalui lagu-lagu yang sudah kami angkat, melalui doa-doa yang sudah kami sampaikan. Saat ini Bapa, Engkau permuliakanlah diri-Mu melalui firman-Mu yang akan Engkau sampaikan. Pergunakanlah kami semua Bapa, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu, untuk kemuliaan-Mu melalui firman-Mu ini Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan untuk tim worship TLCC kita. Thank you. Thank you, brother. Penghujung tahun ini, kita tahu sendiri, kita sebagai bangsa dan negara sedang tidak baik-baik saja. Ribuan di antara kita meninggalkan kita karena bencana alam yang begitu dahsyat yang terjadi di Sumatera, bahkan ada di Jawa, bahkan ada di Kalimantan, bahkan di tempat-tempat lain menimpa negara kita tercinta ini. Kita juga melihat keadaan ekonomi yang tidak begitu stabil. Kita juga melihat hal-hal lain yang terjadi di negara kita ini yang perlu kita doakan dengan sangat. Namun, firman Tuhan kali ini, berdasarkan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kita di hari ini, TLCC, kita semua akan mengklaim tahun 2026 sebagai tahun kesetiaan Tuhan. Setuju? Amin. Itulah yang akan kita klaim di gereja kita di TLCC. Tahun 2026, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah tahun kesetiaan Tuhan terhadap jemaatnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengklaim tahun ini, tahun 2026 yang akan kita masuki segera sebagai tahun kesetiaan Tuhan kita kepada kita semua, dengan kita menyanyikan, bukan membaca, tapi menyanyikan bersama-sama nas kita untuk pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 100. Biasanya kita baca, bukan? Tapi ini kita akan melakukannya dengan penuh semangat. Kita nyanyikan masuk ke tahun 2026 dengan puji-pujian. Ini Mazmur adalah Mazmur doksologi. Doksologi artinya Mazmur untuk memuliakan Tuhan, Mazmur untuk membesarkan Tuhan. Mari silakan diputar kalau udah siap. Boleh tepuk tangan. Kita bersama-sama. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Oh yeah. Datanglah berhadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayo lagi dengan penuh semangat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah
menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk jemaat. Itu yang akan kita klaim di tahun 2026. Luar biasa bukan? Amin. Ribuan tahun sejak Raja Daud menulis Mazmur ini. Mazmur ini dijadikan doksologi oleh orang-orangnya Tuhan di seluruh dunia. Tapi kemudian kita tahu terjadi suatu peristiwa yang luar biasa yang mengangkat jemaat Tuhan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang baru saja kita rayakan di tanggal 25 Desember kemarin. Puji Tuhan bukan? Amin. Pada saat Tuhan Yesus lahir, firman Tuhan katakan, digenapilah seluruh nubuat-nubuat, seluruh ayat yang ada di perjanjian lama. Semua digenapi. Namun kita melihat sendiri dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, bukan hanya digenapi apa yang sudah ditulis oleh Tuhan melalui nabi-nabinya yang ada di perjanjian lama itu, tapi diangkat lebih tinggi lagi. Digenapi, oke. Tapi kemudian ditingkatkan dengan lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa doksologi Mazmur 100 ini kita harus nyanyikan setiap hari di dalam rumah tangga kita. Masuk ke dalam pelatarannya, salah satu penafsirannya adalah di setiap rumah tangga jemaat Tuhan ada pelataran Tuhan. Ada tempat di mana Tuhan disembah, dipermuliakan, direnungkan. Kita namakan itu altar keluarga. Kita di TLCC udah dengar berkali-kali dan kita punya, bukan amin? Oke. Tahun 2026 ditingkatkan lagi. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan selama berada bersama-sama dengan kita 2000 tahun yang lalu kira-kira. Salah satu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia diangkat oleh Tuhan ke surga adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Penafsirannya adalah
apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah di atas Mazmur 100 antara lain. Kita tahu kalau kita membaca firman Tuhan, pada saat Tuhan kita melalui nabinya, melalui rasulnya, menyampaikan firman Tuhan ini kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan titik, koma, itu semua yang ada di pikiran Tuhan adalah putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Pada saat kita membaca firman Tuhan, kita tidak terhubung kepada Tuhan Yesus. Pada saat kita membaca nas bersama-sama dengan keluarga kita, atau kita sedang merenungkannya di ruangan kantor kita atau di rumah kita, dan tidak terpikir akan Kristus di nas kita, maka ada yang salah dengan pembacaan kita. Karena saya ulangi sekali lagi, pada saat Tuhan kita menuliskan firman Tuhan ini melalui nabi dan rasulnya, yang di kepala Tuhan kita adalah Kristus. Tujuan Tuhan kita adalah kemuliaan Kristus. Kemudian kita membacanya di rumah, di altar keluarga, dimanapun kita membaca, yang terpikirkan adalah diri kita, maka ada yang kurang lengkap di dalam pembacaannya. Kita mesti ulangi lagi, kita mesti doakan lagi, sehingga Kristusnya keluar dari setiap ayat firman Tuhan yang kita baca. Termasuk Mazmur 100 yang sedang kita bicarakan hari ini. Di mana kira-kira Kristus di dalam Mazmur ini? Kalau Kristus berada di depan kita dan membaca Mazmur 100 ini, kira-kira apa yang ada di pemikiran Kristus? Puji Tuhan, dengan perjanjian baru, bukan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini menunjukkan hati Kristus. Hati Kristus adalah bagi kita semua, bagi umatnya, jemaat Tuhan di TLCC, untuk menjadi saksi. Tinta merah itu adalah kamu akan menjadi saksi. Kamu itu adalah saya dan kita semua yang ada di ruangan ini yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus dan sangat mencintai Tuhan Yesus. Yesus, firman Tuhan, menghendaki kita untuk menjadi saksi. Di manakah Mazmur 100 berbicara mengenai saksi bagi Tuhan, saksi bagi Kristus untuk kita hidupi setiap hari? Para penelaah Alkitab antara lain menyetujui bahwa ayat 3, ayat 5 ini adalah Tuhan sedang menghendaki umatnya yang menyanyikan, yang mendoakan, yang membaca Mazmur 100 untuk memberikannya, untuk menyanyikannya, untuk membacanya sebagai kesaksian akan kemuliaan Tuhan. Kesaksian akan kemuliaan Kristus. Apakah bentuknya? Bagaimanakah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita sampaikan? Mari kita baca bersama-sama. Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita. Itu harus kita saksikan dimanapun kita berada. Jangan sampai kita berada di suatu tempat, kita tidak mau menunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita milik Allah. Banyak bukan terjadi di tempat kerja, di mana di tempat kerja itu mayoritas daripada koleha kita bukan orang-orangnya Tuhan, sehingga kita menampilkan diri kita di depan mereka nih. Kita ini punya Tuhan, Dia yang menciptakan kita. Tapi seakan-akan di dalam kita menampilkan diri kita di tempat kerja atau di sekolah kita, Tuhan itu jauh dari penampilan kita. Kita ikutin apa yang mereka, dia ini kalau kebetulan 1 lawan 1. Mereka kalau kita berada di dalam meeting, seakan-akan merekalah yang menguasai penampilan kita. Padahal kita ciptaan Tuhan. Kita harus bersaksi dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tunjukkanlah kepada seluruh dunia, saya ini milik Tuhan. Sebagai milik Tuhan, saya tidak bisa melakukan hal-hal yang Tuhan marah.
Saya tidak bisa ikut-ikutan korupsi. Saya tidak bisa ikut-ikutan datang telat. Saya tidak bisa ikut-ikutan nyontek untuk pelajar-pelajar. Saya tidak bisa ikut-ikutan mengambil keuntungan kalau kita punya bisnis lebih daripada yang Tuhan mau untuk kita nikmati sebagai berkat Tuhan. Bukankah itu artinya memberi kesaksian bahwa kita ini adalah milik Tuhan, kita bukan milik dunia, kita bukan milik bisnis, kita bukan milik orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita ini milik Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hiduplah seperti milik Tuhan. Jangan hidup seperti milik dunia. Terus dilanjutkan lagi. Dialah yang menjadikan kita, Tuhanlah yang menjadikan kita. Dialah gembala kita. Kita ini adalah domba-domba gembalaannya. Perhatikan kata-kata gembalaannya di sini, domba-dombanya di sini. Jamak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tidak sendirian. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kalau ada orang di dalam kumpulan kita, entah di tempat kerja, entah di sekolah, di mana di antara orang-orang itu ada orang-orangnya Tuhan yang lain, maka ajaklah, bawalah, himpunlah mereka untuk bersama-sama dengan kita mengakui di depan siapapun di seluruh dunia bahwa kita semua ini domba-domba gembalaannya Tuhan ini adalah milik Tuhan. Jangan biarkan mereka untuk ikut-ikutan menjadi milik dunia. Ikut-ikutan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan marah kalau kita lakukan. Artinya apa tadi saya simpulkan. Pertama, tunjukkan diri kita secara individu bahwa kita adalah milik Tuhan. Kemudian, sebagai kelompok, sebagai jemaat, itu orang-orang yang ada di dalam tempat kerja kita, yang adalah anak-anak Tuhan, atau di sekolah kita yang adalah anak-anak Tuhan, Roh Kudusnya sama dengan kita. Jadi kalau kita menghimpun mereka untuk mengadakan persekutuan atau perkumpulan, mereka akan mendukung karena Roh Kudusnya sama. Kita lakukan itu. Kita lakukan sehingga menjadi kesaksian bahwa kelompok jemaat Tuhan, kelompok orang-orang yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan di tempat kerja saya, itu mengakui Tuhan adalah pencipta kita. Amin. Hal itu adalah yang diminta oleh Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah yang menghendaki itu. Dia katakan sebelum dia naik ke surga. Ayat yang lain adalah ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Tuhan menghendaki ini untuk menjadi kesaksian kita dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, di sekolah kita, di tempat kita bersosialisasi. Tunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Dari saya, ke anak saya, ke cucu saya, ke cicit saya. Tuhan menunjukkan kesetiaannya yang luar biasa. Dan itu adalah kesaksian kita. Bukankah itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sampai hari ini? Bukankah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua yang ada di ruangan ini sampai hari ini? Dan akan meneruskannya itu kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita saksikan dimanapun kita berada, kapanpun, dan kepada siapapun yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita. Begitu kita akan mengklaim tahun 2026 sebagai tahun kesetiaan Tuhan. Karena kita akan bersaksi bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita akan bersaksi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Itu yang akan kita hidupi di tahun 2026. Kita lihat banjir yang membawa banyak nyawa untuk meninggalkan kita. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kondisi ekonomi kita. Kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita.
Tapi untuk kita jemaat Tuhan Yesus di TLCC, tahun 2026 adalah tahun kesetiaan Tuhan. Tahun 2026 adalah tahun di mana kita akan menunjukkan kepada siapapun juga, aku ini adalah milik Tuhan. Kita akan tunjukkan kepada siapapun juga bahwa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan bersama dengan kita di TLCC ini. Amin. Yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan kita sebelum Tuhan kembali ke surga adalah di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amanat terakhir dari Tuhan Yesus. Kita tahu pada saat seorang sebelum meninggalkan kita, ini saya berbicara di dalam konteks dunia, kalau ada amanat terakhir yang disampaikan, dia maunya orang yang mau meninggalkan kita itu amanatnya dilakukan oleh kita, bukan? Bukankah hal itu adalah hal yang wajar? Ada seorang yang kita kasihi sebelum dia kembali untuk menemui Tuhan penciptanya, dia akan menyampaikan suatu amanat, suatu pesan untuk kita hidupi. Dan setahu saya, setiap orang yang mengalami situasi seperti itu, mereka akan menghidupi amanat itu. Ini amanat Tuhan Yesus yang disampaikan untuk kita sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu adalah amanat agung, amanat Tuhan Yesus yang Dia kehendaki untuk kita semua hidupi dari hari lepas hari. Di atas Mazmur 100, amanat agung Tuhan Yesus ini dinaikkan oleh setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Penelaah Alkitab melihatnya di ayat yang ketiga tadi, bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, Dialah milik kita, ini semua milik Dialah, dan kita ini adalah kawanan domba yang digembalakan oleh Dia. Bapak Ibu, kita tahu itu. Kita tahu firman Tuhan ini. Kita tahu siapa Yesus. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa banyak sekali orang yang ada di sekitar kita, bahkan mungkin di rumah tangga kita, yang belum menghidupi apa yang baru saja kita nyanyikan bersama sebagai doksologi, Mazmur 100 ini. Masih banyak orang yang mengatakan, aku ini diciptakan oleh Tuhan, aku ini adalah milik Tuhan, tetapi dia tidak menghidupi itu. Itu masih banyak. Kita lihat aja di keluarga kita. Mungkin suami kita, mungkin bahkan anak kita sendiri. Betul, mereka sudah datang ke gereja, tapi apakah mereka sudah lahir baru? Apakah mereka tahu arti dari semua ayat yang ada di firman Tuhan ini? Makanya Tuhan di atas Mazmur 100 itu Dia katakan, pergilah, jadikanlah murid, dan ajarlah. Itu yang saya ambil, 3 kata kerja itu saja. Dari amanat agung yang isinya banyak sekali kata kerjanya. Saya ambil 3 untuk kita hidupi di atas Mazmur 100. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Bahwa kita milik Tuhan, sehingga kita harus berperilaku seperti milik kesayangan Tuhan. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Kita harus terangkan kepada orang-orang yang dibawa oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu tugas kita. Itu amanat agung dari Tuhan Yesus untuk kita. Sehingga Mazmur 100 bukan hanya sekedar doksologi yang dikatakan, dinyanyikan, dan didoakan, tapi dihidupi. Dihidupi. Yesus membuat doksologi ini hidup. Yesus membuat doksologi ini hidup di dalam diri kita, di rumah tangga kita, di kelompok kecil kita, di care group kita, di sekolah minggu kita, di gereja kita. Amin.
Itu Yesus yang membuatnya. Tapi kalau kita tidak mengikuti amanat agungnya, kita tidak pergi menjangkau orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita tidak ajari anak-anak kita tidak muridkan istri kita tidak muridkan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam keluarga kita atau di tempat kerja kita yang bisa kita ajak bicara, maka doksologi ini bukan dihidupi. Doksologi akan menjadi semacam yang dinyanyikan dan didoakan. Yang Tuhan kehendaki, doksologi ini dihidupi oleh jemaat-jemaat Tuhan di TLCC. Penelaah Alkitab juga mengatakan bahwa ayat 5 di Mazmur 100 ini adalah ayat di mana di atasnya berdirilah amanat agung ini. Kita lihat bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan turun-temurun. Itu harus kita ajarkan. Itu harus kita sampaikan ke orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat di dalam keluarga kita. Berapa dari anak kitakah yang mengerti dan mensyukuri bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan itu Tuhan berkatkan kepada kita dan kepada mereka? Berapa dari anak-anak kita yang kemudian tidak mau lagi melayani membaca Alkitab di rumah bersama-sama dengan kita? Yang kemudian lebih mementingkan aktivitas di luar gereja daripada di gereja. Kita pikirkan. Kalau itu terjadi di dalam keluarga kita, artinya apa? Artinya adalah doksologi Mazmur 100 tadi belum dihidupi di atas amanat agung Tuhan Yesus. Sementara yang Tuhan Yesus mau adalah setiap ayat yang ada di dalam Alkitab, termasuk Mazmur 100 ini, engkau hidupi berdasarkan amanat agungku. Itu yang dia mau. Jadi kalau dikatakan di ayat 5 adalah Tuhan itu baik, kasih setianya turun-temurun dan selama-lamanya, hidupilah itu di dalam keluarga kita juga. Hidupilah itu di tempat kita bekerja juga. Hidupilah itu di tempat kita bersosialisasi juga. Caranya gimana? Tadi barusan disampaikan, ajarlah. Kalau orang itu terlalu jauh untuk kita dekati, untuk kita ajar, jangkaulah dia. Care group kita di TLCC. Saya sungguh sebagai elders, kita ada 2 elders yang lain. Nanti kita akan doakan. Mereka semua sedang melayani di tempat mereka yang panggil oleh Tuhan untuk melayani masing-masing. Setiap hari mendoakan. Setiap kita ada meeting, kita selalu bersyukur. Bagaimana setiap care group yang kita miliki. Bahkan yang terbaru selain care group pemuda, kita punya care group Home Care Group Serpong. Pemimpinnya ada di sini. Itu mereka menjangkau. Mereka keluar dari care group, mengunjungi. Mereka mendoakan, bukan hanya mendoakan. Mereka membawa sesuatu di tempat yang mereka doakan itu. Mereka kunjungi, mereka membantu. Itu adalah salah satu bentuk doksologi Mazmur 100 dihidupi di atas amanat agung Tuhan Yesus. Dan itulah gereja kita TLCC, amin. Kita menghidupi berdasarkan amanat dari Tuhan Yesus. Ayat 2 di Mazmur 100 pun menurut para penelaah Alkitab mengatakan bahwa amanat agung Tuhan Yesus terlebih lagi dihidupi dari doksologi. Ayat 2 dan satu lagi adalah ayat 4. Di mana ayat 2 ini firman Tuhan mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Itu ayat kedua. Seakan-akan itu adalah hanya semacam pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihatnya dengan kacamata amanat agung, maka artinya adalah, hei jemaatku, masih banyak lagi loh yang belum beribadah kepadaku. Masih banyak lagi loh yang belum berada di hadapan altarku.
Itu kalau kita melihatnya di atas amanat agung. Termasuk anak kamu sendiri, termasuk istri kamu sendiri, termasuk adik kamu, termasuk anak buah kamu di tempat kerja kamu. Masih banyak lagi loh yang belum beribadah. Masih banyak lagi yang belum berada di hadapanku, di altarku. Jadi kita di LCC akan menghidupi Mazmur 100 ayat 2 ini dengan kita berada di atasnya melalui amanat agung. Kita akan jangkau mereka. Siapapun yang Tuhan bawa ke dalam kehidupan kita, kita akan ajari mereka. Apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita ajari mereka. Dan yang sangat sulit, kita semua mengakui, termasuk elders kita di TLCC ini, memuridkan dia. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memuridkan orang-orang ini. Dan kita akan menghidupinya. Kita lihat ayat 4. Di situ adalah ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk datang ke hadiratnya melalui gerbangnya, melalui gerejanya, melalui TLCC-nya, melalui care group-nya, melalui sekolah minggunya. Salah satu penafsiran dan penerapannya adalah kita di TLCC diberkati oleh Tuhan dengan care group, betul? Kita diberkati dengan sekolah minggu, betul? Kita diberkati dengan kelompok-kelompok kecil, betul? Semua itu adalah berkat Tuhan. Dan Tuhan punya maksud yang antara lain adalah setiap firman Tuhan, terutama doksologi-doksologi seperti Mazmur 100 ini, kita nyanyikan dan kita doakan. Tuhan melalui amanat agungnya memerintahkan kepada kita untuk orang-orang yang tadi, yang kita ajari tadi, yang kita jangkau tadi, yang kita kunjungi tadi, kita ajak untuk ke gereja kita. Kita ajak untuk duduk di dalam ruangan ini masih banyak kursi kosong. Kalau perlu, Pak Aswin dengan senang hati akan menambah lagi kursi di sebelah sana atau dimanapun. Kita ajak mereka untuk datang ke gereja kita TLCC. Kita ajak mereka untuk masuk ke dalam care group yang ada di gereja Tuhan TLCC ini. Kita bawa mereka untuk datang ke sekolah minggu kita. Kita bawa mereka untuk persekutuan-persekutuan rumah yang dilakukan oleh jemaat TLCC. Itu adalah amanat agung berdiri di atas Mazmur 100. Amanat agung yang berdiri di atas doksologi Tuhan yang baru saja kita angkat melalui lagu, melalui doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sekarang bagaimana prakteknya di dalam kehidupan kita? Bagaimanakah kita memasuki tahun baru 2026 di mana kita masih belum keluar dari 2025 dan kita melihat banyak sekali hal-hal yang kita tidak mau sebetulnya terjadi di dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Tidak mau terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang pegawai, sebagai seorang businessman atau businesswoman. Kita tidak mau itu terjadi, namun Tuhan mengizinkan itu untuk terjadi. Gimana kita memasuki tahun 2026? Dalam situasi yang kita tinggalkan, yang masih akan terbawa, kita tahu itu masih akan terbawa, sampai nanti tahun 2026 dan kita tidak tahu sampai kapan Tuhan akan mengizinkan hal ini untuk terjadi di tahun 2026. Bagaimana kita akan menghidupinya? Bagaimana kita akan menghidupi doksologi Mazmur 100 ini? Ayat demi ayat ini. Tuhan melalui kebaikannya yang begitu luar biasa sudah menunjukkan kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bersaksilah. Dan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jangkaulah mereka. Jadikanlah murid mereka-mereka yang aku, Tuhan Yesus, suruh engkau untuk jangkau dan ajarilah. Firman Tuhanku itu kok ajari ke mereka. Itu cara kita akan memasuki tahun 2026. Yang tadi kita sudah bersama-sama setujui. Tahun kesetiaan Tuhan kepada jemaatnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Saya akan undang tim worship kita untuk maju ke altar. Untuk kita menutup penyampaian firman Tuhan ini melalui doa.
Alkitab menunjukkan kepada kita, kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun, Tuhan menghendaki jemaatnya. Tuhan menghendaki jemaatnya di The Light Communities Church. Baik itu melalui care groupnya, baik itu melalui sekolah minggunya, baik itu melalui keluarga-keluarga setiap jemaat Tuhan yang ada di gerejanya ini. Untuk selalu bersiap, untuk selalu dipakai oleh Tuhan sebagai saksi Tuhan. Oh Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal, Engkau lihat jemaatmu ini Bapa. Mereka mengasihi-Mu, dan Engkau lebih lagi Bapa mengasihi mereka satu demi satu, keluarga demi keluarga. Oh Bapa, berkatkanlah kepada mereka kemauan, berkatkan kepada mereka kemauan Bapa, berkatkan kepada mereka Bapa kemampuan, dan berkatkan kepada mereka perilaku Bapa, sehingga Engkau berkenan memakai mereka sebagai saksi-Mu, saksi yang hidup, saksi yang luar biasa. Angkatlah gereja-Mu Bapa, angkatlah TLCC-Mu Bapa, buatlah mereka menjadi saksi-Mu. Dan Bapa, biarkanlah mereka pula melalui kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus-Mu Bapa, Engkau pakai untuk menjangkau, Engkau pakai untuk mengajar, Engkau pakai untuk memuridkan orang-orang yang Engkau kehendaki untuk Engkau jangkau dan Engkau pakai. Oh Bapa, dan buatlah kami, jemaat-Mu di TLCC ini Bapa, untuk dapat berserah diri selalu Bapa kepadamu. Pada saat Roh Kudus-Mu sedang bekerja, berkarya, biarlah Engkau buat setiap jemaat-Mu ini untuk berserah diri kepadamu, untuk pergi, menjangkau, untuk memuridkan, untuk mengajar. Mari jemaat, kita lihat ke dalam diri kita. Kita lihat keluarga kita. Kita lihat care group kita. Kita lihat sekolah minggu kita. Kita lihat orang yang ada di kiri dan kanan kita, di belakang kita, di depan kita. Kita doakan mereka. Doakan mereka supaya mereka kemudian melihat doksologi Mazmur 100 ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sebagaimana Matius 28 ayat 19 dan 20. Mari kita doakan mereka. Bayangkanlah wajah mereka. Ketahuilah mereka ada di pemikiran kita karena Tuhan menghendaki kita menjangkau mereka. Mari kita doakan. Kita ambil waktu beberapa detik untuk mendoakan wajah-wajah ini. Tuhan, terima kasih. Oh Bapa, terpujilah nama-Mu. Terpujilah kasih-Mu, kesetiaan-Mu, sehingga Engkau tunjukkan wajah-wajah ini di dalam pemikiran kami. Pakai kami Bapa menjadi saksi-Mu. Pakai kami Bapa untuk menjangkau. Pakai kami Bapa untuk mengajar, untuk memuridkan orang-orang yang Engkau taruh di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari jemaat, kita sama-sama katakan di dalam hati kita, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita akan sama-sama katakan dengan suara keras, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor Alex yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siap dipakai Tuhan di tahun yang depan? Siap, puji nama Tuhan. Biarlah Mazmur 100 ini bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita untuk kita terapkan di tahun depan. Kita akan pujikan bahwa hanya kasih Tuhan yang menjadi